السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan berbicara tentang masalah al-istiqamah. Wal istiqamatu aziz. Yang namanya istiqamah itu tinggi, mulia, dan susah dicapai. Karena berkait sangat erat dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dan akan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Wal qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Di dua jemari Allah, Allah bolak-balikan sekehendaknya. Maka kita hanya bisa berupaya untuk istiqamah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan siapa yang akan tetap istiqamah dan siapa yang akan menyimpang. Berarti kita harus bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Gak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, sudah digambarkan dalam sekian banyak hadis bahkan dalam ayat bahwa agama akan berangsur-angsur lenyap. Imma hilang dari seseorang, wa imma hilang sama sekali dari sebuah masyarakat.
yang nanti sampai terjadinya hari kiamat sudah tidak ada lagi di dunia ini orang yang mengatakan Allah, Allah. Alaihim qamatil qiyamah. Atas mereka terjadinya hari kiamat. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Menurun atau enggak menurun itu? Menurun. Begitu. Atau ucapan Ibnu Abbas, la ya'ti zamanun illa wa huwa syarrun minhu. Tidak datang satu zaman kecuali lebih jelek dari yang sebelumnya. Ma aqulu sanatun amtar min sana wala aqulu khalifah khair min khalifah. Aku tidak berkata tentang tahun ini lebih banyak hujannya daripada tahun yang itu. Aku tidak berbicara tentang penguasa yang ini lebih baik dari penguasa yang itu, tidak. Walakin ulama'ukum yadhabun. Tetapi ulama kalian pergi, berkurang. Pertama Rasulullah SAW masih hidup. Zaman berikutnya sudah tidak ada Rasulullah SAW. Tapi para sahabat masih lengkap, muhajirin ansar. Alladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikutnya dengan ihsan. Generasi tersebut lewat. Tentunya sudah tidak ada Abu Bakar, sudah tidak ada Umar. Bukankah itu lebih jelek lagi zamannya? Apalagi setelah tidak ada lagi sahabat, menurun lagi. Tapi masih ada ulama seperti imam. Tapi imam fulan wafat sampai zaman berikutnya berkurang lagi. Sebaliknya di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat tidak ada aliran-aliran sesat. Sahih. Tetapi di akhir-akhir Khulafa ar-Rasyidin muncul Khawarij, memberontak pada Utsman. Muncul Syiah Rafidah yang ghulu kepada Ali. Muncul Qadariyah di Kufah yang Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, yang menyatakan sungguh aku berlepas diri dari mereka, ini bari'un minhum wa hum bura'u minni. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Wallahi walaupun mereka berinfak segunung Uhud emas enggak akan diterima hatta yu'mina bil qadari, hingga mereka mau beriman pada takdir. Sudah muncul di Kufah Qadariyah menolak takdir. Setelah para sahabat lewat. Alhamdulillah. Muncul yang berikutnya. Berarti barakallahu fiikum, yang baik berkurang, yang jelek bertambah. Kata Ibnu Abbas tadi, aku tidak bicara pemimpinnya. Pemimpin yang ini berbeda jelek daripada yang itu, enggak. Tetapi zaman kemarin masih ada sahabat fulan. Sekarang udah enggak ada. Besok sudah beda lagi. Zaman kemarin saja masih ada Syekh bin Baz, masih ada Syekh Al-Albani, masih ada Syekh Mukhbil, masih ada masyayikh kibar yang kita kenal. Ada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sekarang udah enggak ada semua. Baik. Ikhwan fillah azakumullah. Bahkan Ibnu Abbas menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Tidakkah mereka melihat bahwa kami mendatangi bumi ini kemudian kami kurangi dari ujung-ujungnya. Nanqusuha, kami kurangi min atrafiha, dari sisi-sisinya. Ternyata tafsirnya dari Ibnu Abbas, ay dhahab ulamaiha, ay dhahab ulamaiha wa fuqahaiha wa khiyaru ahliha. Maknanya bumi ini akan berkurang, maknanya perginya ulama kalian, perginya para fuqaha kalian, berkurangnya khiyaru
ahliha, berkurangnya orang-orang baik, orang-orang saleh. Dulu ada si fulan, dulu ada si alan, semuanya tuwfi rahimahullah. Ini barakallahu fikum tanda-tanda bahwa agama berkurang. Bukan pada zat agamanya, hati-hati. Tetapi pada praktek amalan agama berkurang. Orang-orang yang berpegangnya berkurang, keilmuannya juga berkurang. Disebutkan dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, la tanqudu ural Islam urwatan. Urat Islam ini akan berkurang satu urat. Fakullaman qadat urwah tashabbatha an-nas billati taliha. Setiap hilang satu urat, ini terlupakan satu urat, maka manusia mencari yang berikutnya. Tetapi kalimatnya yatathabbath, bukan mencari, tapi seperti orang yang tenggelam mencari sesuatu untuk berpegang. Itu makna tathabbath. Cari yang lainnya. Berhasil memegang, hilang lagi yang ini, pegang yang lain. Fa awwaluhunna al-hukm wa akhiruhunna salah. Awal pertama hilang hukum dan yang terakhir salat. Atau dalam riwayat awal pertama hilang adalah amanah. Kata para ulama padahal masih di masa tabi'in atau tabi'in. Masih dekat dengan masa salaf. Sudah berkata, dulu saya berdagang dengan kaum muslimin, saya percaya. Berdagang dengan kaum Yahudi, Nasrani, mereka juga amanah. Ada yang amanah di antara mereka. Tapi sekarang, aku gak bisa berdagang kecuali dengan fulan wa fulan. Apa maknanya itu? Orang yang amanah udah berkurang. Dulu sembarang muslim amanah. Sekarang, Masya Allah, jangankan muslim, yang berpakaian ahlus sunnah saja, ternyata ada di antara mereka yang gak amanah. Sehingga kita harus berhati-hati ketika akan menitipkan amanah atau akan bekerja sama dalam dagang, khawatir. Ikhwan fillah a'azakumullah. Yang terakhir, salat. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, padahal beliau masih sahabat, hanya saja sahabat yang akhir-akhir meninggal. Dikatakan terakhir, tapi sesungguhnya ada lagi setelah beliau radhiyallahu taala anhu. Mengatakan lau bu'itha minas salaf, kalau dibangkitkan seorang rajulun minas salaf, seseorang dari kalangan salaf hari ini, melihat kalian semua tidak mengenali keislaman kalian, illa hadhihi shalah fa asyara ila khaddih, dia mengisyaratkan ke pipinya sambil berkata illa hadhihi shalah, kecuali salat ini, karena beliau selesai salat. Kalau saja dibangkitkan dari salaf, maksudnya sahabat yang lebih dulu meninggal, melihat kalian sungguh mereka enggak kenal lagi agama kalian illa hadhil salah, enggak kenal lagi agama kalian kecuali salat ini. Artinya yang lain sudah banyak berubah. Akhlak sudah beda, sikap sudah beda. Barakallahu fiikum. Disebutkan pula dari para ulama tentang makna hadis tadi, bahwa akan hilang keislaman satu urat demi satu urat. Dalam lafaz lain, innallah la yaqbidul ilma intiza'an minan nas. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu begitu saja dari manusia. Allah
Tidak mencabut ilmu begitu saja tiba-tiba hilang begitu, tidak. Walakin biqabdil ulama, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha an-nas ru'usan juhalan. Hingga ketika tidak tersisa seorang ulama pun, mulailah manusia mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai panutan. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Ketika ditanya, dia berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Ketika ditanya berfatwa tanpa ilmu, maka dia sesat dan menyesatkan. Hadis berikutnya menunjukkan bahwa agama di masyarakat muslimin berkurang. Laula antum tullabu ilmin, kalau saja bukan karena kalian para pencari ilmu, akan terlupakan ilmu ini. Iya kan? Ulamanya wafat semua, terus gak ada murid-muridnya. Siapa lagi yang kenal Islam? Maka kalian ini fardu kifayah, harus ada tullabu ilmi, supaya ada pelanjut, supaya ada yang melanjutkan. Ma tafqiduna min dinikumul khusyu', awwalu ma tafqidun, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, awal pertama yang akan hilang dari kalian adalah kekhusyuan. Salatnya ada tapi khusyuknya udah enggak ada. Wa fi riwayah awwalu ma tafqiduna min dinikum amanah. Awal pertama hilang dari kalian adalah amanah. Wa akhiru ma tafqiduna min dinikumus shalah, dan yang terakhir akan hilang dari kalian adalah salat. Wa la tantaqidu ural Islam urwatan, sungguh akan hilang urat-urat keislaman ini satu urat demi satu urat, seutas demi seutas. Hingga nanti suatu saat akan ada para wanita yang salat wahunna huyyad, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Lihat sebentar lagi akan ada perempuan-perempuan yang salat dalam keadaan haid, karena sudah enggak ngerti lagi agama. Qala wala taslukunna tariqa man kana qablakum, dan kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Hadwal qudzati bil qudzah wa hadwan na'al bin na'al, seperti anak panah dengan bulu-bulunya, seperti sendal dengan sendal. La tukhti'una tariqahum wa la yukhti'annakum, kalian tidak akan menyelisihi jalan mereka dan mereka tidak akan menyelisihi jalan kalian, akan persis sama. Ya, ini akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Hatta tabqa firqatani min firaqin katsirah, hingga akan muncul dua kelompok saja dari sekian banyak kelompok. Fataqulu ahaduhuma, salah satunya berkata, ma balus salawatil khams laqad dhalla man kana qablana. Ada apa dengan salat 5 waktu? Sungguh telah sesat orang-orang pendahulu-pendahulu kita, orang-orang terdahulu. Salah mereka. Innama qala Allah, karena Allah hanya berkata tabaraka wa ta'ala, aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Dirikanlah salat di 2 penghujung siang dan di tengah malam. Cuma 3. Kata Abdullah bin Mas'ud, nanti akan muncul kelompok yang berkata, ada apa salat sampai 5 kali itu? Sungguh telah sesat orang-orang terdahulu kita, kakek-kakek kita. Padahal Allah berfirman, aqimis salah tarafayn nahar, tegakkanlah salat di 2 penghujung siang, wa zulafan minal lail, dan di tengah malam. La tusallu illa 3, jangan kalian salat kecuali 3 saja.
Wa taqulul ukhra, sedangkan kelompok yang kedua berkata, imanul mu'min billahi ka imanil malaikah, ma fina kafirun wala munafiq. Kelompok yang kedua berkata, iman orang beriman semua ini manusia sama dengan imannya malaikat. Di antara kita nggak ada yang kafir, nggak ada yang munafik, semuanya beriman dan imannya sama dengan iman para malaikat. Haqqun 'alallahi an yahsyurahum ma'ad dajjal. Sungguh pantas mereka dikumpulkan nanti bersama Dajjal. Ikhwani fillah azakumullah. Ini barakallahu fikum berita yang mengerikan. Yang artinya kalian nanti akan menyaksikan manusia menjauh dari agama. Dan agama yang mereka kenali berkurang. Mereka tidak kenal lagi ini. Kemudian ini terlupakan, yang satu lagi masih ada. Zaman berikutnya yang ini pun sudah terlupakan. Zaman berikutnya yang itu sudah terlupakan. Hingga barakallahu fikum tanpa terasa dahabuddin urwatan. Kama yadhabul habl quwwata, sebagaimana diucapkan oleh Abdullah Ad-Dailami rahimahullahu taala. Inna awwala dhahabuddin tarkus sunnah. Ingat, pertama berkurangnya agama adalah ditinggalkannya sunnah. Walaupun tidak wajib, tapi kalau ditinggalkan secara bersama-sama akan terlupakan. Sahih? Itu nggak wajib. Akhirnya seluruh masyarakat muslimin nggak ada yang mengerjakan. Maka sunnah itu akan terlupakan, akan hilang dari memori masyarakat. Apa ada sunnah itu? Nggak pernah dengar. Sehingga barakallahu fikum, walaupun itu tidak wajib, tetapi sunnah harus tetap dihidupkan. Agar jangan hilang, jangan terlupakan. Qala yadhabud din sunnatan kama yadhabul hablu quwwatan. Kata beliau selanjutnya, akan hilang agama ini sesunnah demi sesunnah, seperti hilangnya tali kekuatan demi kekuatan. Ikhwan fillah azakumullah. Maka kalau kita bicara istiqamah, adalah bicara penjagaan. Penjagaan apa yang sudah kita ketahui dari sunnah-sunnah tadi untuk terus dijaga. Apa cara penjagaannya? Amalkan, kerjakan, sampaikan, hidupkan sunnah. Sebab kalau tidak akan terlupakan dan hilang, dan itu berkurang agamamu, agama kita berkurang. Yang berarti engkau suatu saat tinggal namanya saja muslim, tetapi sudah tidak ada isinya. Ada seorang yang bekerja, orang awam di negeri kafir. Dia naik taksi, dia supir taksi. Penumpangnya seorang perempuan pakai salib, kalung salib. Ditanya namanya Fatimah, pakai kalung salib. Apa maknanya? Maknanya ini orang tuanya dulunya Islam, tapi sudah nggak kenal lagi agamanya, sudah memakai kalung salib. Entah agama apa sekarang. Bisa jadi hanya kalung saja, bisa jadi juga benar-benar Nasrani. Sudah nggak kenal agamanya sendiri. Berapa tahun prosesnya? Tidak sebentar. Mungkin dari bapak kakek-kakeknya masih taat beragama. Sholatnya, puasanya, zikir semua. Anaknya sudah biasa saja. Sekedarnya saja. Cucunya sudah mulai tidak sholat. Bawahnya sudah nggak kenal agama. Apa itu Islam? Ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga yang sering menyebabkan berkurangnya agama
adalah karena seseorang tidak lagi mencari ilmunya, tetapi hanya ngikut tanpa ilmu, membebek. Kalau dia mengikuti dengan ilmunya, dengan qala Allah, qala Rasul, maka akan terjaga agama itu. Tapi kalau katanya, kenapa kamu begini? Saya lihat dia begitu, saya ikut begitu. Nah ini juga bahaya, barakallahu fiikum. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di dalam Mu'jamul Kabir dan juga dalam Al-Hilyah, juga disebutkan oleh Imam Al-Lalikai, ala la yuqallidanna ahadukum rajulan. Saya ulangi, ala la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan. Kata Ibnu Mas'ud, hati-hati. Jangan sekali-kali kalian menggantungkan agama kalian pada seseorang. In amana aman, wa in kafara kafar. Jangan menggantungkan agamamu pada seseorang. Kalau dia beriman, kamu beriman. Kalau dia kufur, kamu ikut kufur. Fa in kuntum la budda muqtadin fabil mayyit. Kalau engkau ingin mencari teladan, carilah yang telah mati. Yang berbicara Abdullah bin Mas'ud. Berarti yang telah mati adalah para sahabat yang lebih dulu. Fa innal hayla yu'man alaihi al-fit. Karena orang hidup tidak lepas dari fitnah. Orang hidup tidak mesti begini terus, bisa berubah-ubah. Li'anna al-qalb yusamma al-qalb li'annahu yataqallab. Karena hati ini dinamakan al-qalbu, qaf, lam dan ba, karena dia selalu qalaba. Qalaba itu artinya berbolak-balik. Terlalu bergerak, tidak pernah berhenti, terus bergerak. Kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu. Itu al-qalb. Yusamma al-qalb li'annahu yataqallab. Ala la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan. Maka nasihat beliau, ingat, jangan sekali-kali menggantungkan agamamu sama si fulan, seseorang. In amana aman wa in kafara kafar. Kalau dia beriman, aku beriman. Kalau dia kafir, saya ikut kafir. Astagfirullah. Seperti syair jahiliyah. Wa ma ana illa min ghaziyatin. Tidaklah aku kecuali dari suku Ghaziyah. Idza ghawat ghawait. Idza ghawat ghawaina. Kalau suku Ghaziyah sesat, aku ikut sesat. Kalau suku Ghaziyah ikut hidayah, aku ikut hidayah. Ini barakallahu fiikum yang namanya taqlid al-a'ma, dan ini yang akan menyebabkan nanti suatu saat keilmuannya akan hilang. Kenapa kamu begini? Nggak tahu, saya ngikut yang dulu. Ya tanyakan, sudah mati orangnya, sudah wafat. Orang-orang yang berilmunya sudah wafat, sedangkan yang di bawahnya semuanya hanya ikut-ikutan, nggak pernah tahu dalilnya apa, nggak pernah tahu ilmunya apa, nggak pernah tahu hadisnya, nggak pernah tahu ayatnya, nggak pernah tahu. Dulu bapak-bapak saya begini, ya saya ikut begini. Bayangkan cucu-cucunya kayak apa, terus menyimpang. Ini namanya tidak istiqamah. Barakallahu fiikum. Berkata barakallahu fiikum Abdullah Ad-Dailami, aku mendengar Ibnu Umar pernah berkata, mabtudi'at bid'atun illa zdadat mudiyan wala turikat sunnatun illa zdadat hawiyya. Tidaklah satu bid'ah dikerjakan kecuali segera melesat dengan cepat, tersebar dengan cepat kalau bid'ah dikerjakan. Tapi sunnah kalau ditinggalkan satu sunnah, cepat sekali hilangnya, cepat sekali terlupakan. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Kalau bid'ah dikerjakan, menyebarnya cepat, laku keras. Tetapi kalau sunnah ditinggalkan, hilangnya cepat sekali. Tiba-tiba orang melupakan semuanya. Sehingga barakallahu fikum kembali kepada istiqamah, yaitu menjaga sunnah. Pelajari sunnah, kerjakan. Pelajari sunnah, kerjakan. Karena mungkin terlalu jauh
Kalau ada di tengah-tengah kita yang berkata saya mau keluar dari Islam lah, saya mau murtad, sangat jauh. Mungkin terjadi, tapi sangat jarang terjadi. Jauh. Yang paling dekat apa? Dia tetap merasa Muslim, tapi isinya berkurang. Kalau kita anggap saja dalam Islam isinya 100 sunnah, dia tinggalkan 1 sunnah. Berapa keislamannya? Tinggal 99%. Sahih? Bagaimana kalau tinggalkan 10 sunnah? Tinggal 90%. Bagaimana kalau 30 sunnah dia tinggalkan? Bagaimana kalau 50 sunnah dia tinggalkan? Islamannya tinggal separuh. Keislamannya tinggal separuh. Betapa banyak orang yang mengaku muslimin tapi keislamannya tinggal seperempat atau tinggal setengah atau bahkan tinggal sedikit sekali. Wala ya'lamul Islam illa shalah. Tidak mengenali Islam kecuali salat. Puasanya siang hari, bulan Ramadan, satu kampung biasa saja makan minum di siang hari. Dan itu disaksikan oleh seseorang dari kita. Sampai sedih melihatnya. Enggak bapak-bapaknya, enggak ibu-ibunya, biasa makan minum. Kayak bukan Ramadan. Padahal mereka muslimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka karena kata imam-imam para ulama, diantaranya Imam Al-Barbahari, al-Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam. Yang namanya Islam itu adalah sunnah, yang namanya sunnah itu adalah Islam. Berarti Islam itu terdiri dari ajaran-ajaran sunnah Rasulullah SAW. Disusun dari sunnah demi sunnah. Maka kalau berkurang sunnah-sunnah itu, berkurang keislamannya. Bayangkan kalau kemudian sekian banyak tidak pernah dipelajari, nggak pernah dibaca, nggak pernah dimengerti, apalagi dikerjakan. Berarti keislamannya terus berkurang. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya istiqamah harus sabar di atas sunnah. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, kana man madha min ulama'ina yaqulun, orang-orang yang telah lewat dari ulama-ulama kita semuanya berkata al-istiqamah. Saya ulangi, al-ittisam bis sunnati najah. Berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Kalau beliau bilang man madha, berarti siapa? Sahabat. Karena beliau generasi berikutnya. Yang kedua. Kana man madha min ulama'ina. Bukan satu, bukan dua, semua. Mereka yang lebih dulu dari kita, para ulama yang sudah lebih dulu dari kita, mereka semua berkata al-ittisam bi sunnati najah. Imam Syatibi memiliki kitab 2 jilid dengan judul Al-I'tisam. Mengapa? Karena dalil ini dan beliau bawakan di dalamnya bahwa i'tisam bis sunnati najah. Berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. As-sunnah safinatu Nuh idza mala ghuriq. Man rakibaha naja wa man tarakaha ghuriq. Kama qala al-ulama, mereka berkata bahwa sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Man rakibaha naja, siapa yang menaikinya selamat. Dan siapa yang tidak menaikinya tenggelam. Mau berlindung di mana? Tenggelam. Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma', kata anaknya Nabi Nuh. Aku akan berlindung di gunung itu yang tinggi itu. Ya'simuni minal ma', akan melindungi aku dari air. Akan melindungi aku dari air bah. Maka Nabi Nuh menasihati. La 'asimal yaum min amrillah. Enggak ada perlindungan dari azab Allah, enggak ada. Irkam ma'ana, naiklah bersama kami. Tidak.
Apa akhir dari kisahnya? Fahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Terhalanglah Nabi Nuh dengan anaknya dengan satu gelombang, ombak besar, hilang anaknya. Fakana minal mughraqin. Jadilah anaknya termasuk yang tenggelam. As-sunnah, sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam, adalah seperti perahu Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya selamat, siapa yang lepas celaka, siapa yang mau istiqomah naik di perahu Nabi Nuh. Siapa yang tidak menaiki perahu Nabi Nuh celaka, binasa, menyimpang. Peganglah sunnah, tetaplah bersama sunnah, masuklah ke lingkup sunnah. Itu ajaran Rasulullah SAW. Ilman wa amalan, ilmu dan amal. Yang kedua adalah kun ma'al jamaah bimaknayaiha. Tetaplah bersama jamaah dengan dua maknanya. Makna yang pertama, jamaatul ula, yaitu para sahabat. Yang Nabi katakan, kulluhum finnar illa wahidah wahiyal jamaah. Semuanya dalam neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Tetaplah bersama jamaah tersebut, yaitu jamaatus salaf, jamaatus sahabah, jamaah muhajirin wal ansar, wa man tabi'ahum bi ihsan. Tetaplah bersama jamaah tersebut. Pahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka. Lepas celaka, akan menyimpang. Kalau mau istiqamah, sabar bersama para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Makna kedua dari jamaah adalah kaum muslimin wa imamahum. Kaum muslimin dan penguasa mereka. Tetaplah bersabar dengan kaum muslimin dan penguasanya. Jangan memisahkan diri. Jangan memberontak. Jangan engkau membuat negara dalam negara. Jangan bughat, menentang penguasa. Tetaplah sabar dengan kekurangan-kekurangan mereka. Ini juga barakallahu fikum tariqul istiqamah. Sebab banyak orang yang celaka, binasa, menyimpang, sesat karena enggak sabar menghadapi penguasa yang memiliki kekurangan ini, kekurangan itu dan seterusnya. Mulai mereka hawa nafsunya terbawa emosi, amarah, akhirnya menghalalkan darah kaum muslimin. Sesat, menyimpang. Yang ketiga, al-masyu ma'al ulama. Karena tidak mungkin kita menimba ilmu tanpa bimbingan ulama. Iyyakum was-sahafi. Hati-hati kalian dari sahafi. Sahafi itu seorang yang tidak punya guru kecuali lembaran kertas. Tidak memiliki guru kecuali sahafinya, lembaran-lembarannya. Bahaya. Man syaikhuhu kitabuh, siapa yang gurunya adalah kitabnya, maka dia kesalahannya akan lebih banyak daripada kebenarannya. Kesalahannya akan lebih banyak. Maka harus tetap konsultasi, berhubungan dengan para ulama. Jangan putus hubungan dengan mereka. Sempatkan bertemu mereka, bertanya, meminta fatwa, membaca fatwa mereka, membaca nasihat mereka, mendengarkan fatwa mereka, mengikuti nasihat-nasihat mereka. Ini juga perangkat dari perangkat-perangkat istiqamah. Yang berikutnya, barakallahu fiikum, termasuk mengikut para ulama adalah meminta kepada mereka fatwa ketika ada kejadian-kejadian yang sifatnya ta'ummul balwa. Ta'ummul balwa itu mencakup orang banyak. Karena itu sangat berbahaya.
Kalau salah, korbannya akan banyak. Sehingga Allah berfirman, "Idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih. Walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Kalau datang satu perkara, satu kejadian, apakah tentang keamanan atau ketakutan, ada isu, mereka langsung menyebarkannya. Padahal kata Allah, laurudduhu ilar rasul, kalau saja dikembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri minhum, kepada orang yang berkepentingan atau orang yang memiliki urusan, bisa ulama, bisa umara, bisa pemerintah, bisa ulama. Kalau dikembalikan kepada ulil amri, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, niscaya akan diketahui oleh mereka para ulama bagaimana istimbatnya, bagaimana menyimpulkan hukumnya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, kalau ada satu berita-berita besar yang berkait dengan orang banyak, jangan langsung memutuskan sendiri, tanyakan kepada para ulama, karena mereka bisa istimbat. Walhamdulillah, kita tidak lancang berjalan sendiri dalam segala perkara-perkara yang seperti itu. Qala laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalila. Kalau saja bukan karena fadilah dari Allah atas kalian dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit sekali. Yang keberapa? 5 sekarang. Yang berikutnya, harus talabul hidayah, mencari bimbingan hidayah, yaitu mencari ilmu. Wa qabuluha bil kulliyah, dan setelah kita mendapatkannya, terima, tunduk. Wala niruddaha bil hawa wat taqlidi wal asabiyyah wal kibri wal hasad. Kalau sudah jelas petunjuknya, jelas hidayahnya, jelas hujahnya, jangan ditolak hanya karena hawa nafsu, jangan ditolak hanya karena taklid, jangan ditolak hanya karena asabiyah, jangan ditolak hanya karena sombong, gengsi, jangan ditolak hanya karena hasad, dengki, jangan ditolak karena semua itu. Terima, katakan sami'na wa ata'na. Yang berikutnya, setelah itu semua kalian pegang agar kita bisa istiqamah, la tujalis ashabal ahwa, jangan duduk dengan ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Jangan bermajlis dengan ahlus syubuhat. Jangan bermajlis dengan pengekor-pengekor hawa nafsu, sahibu hawa. Karena akan merusak hati kita, akan membuat kesalahpahaman terhadap agama, akan memasukkan syubuhat ke dalam hati yang kadang tidak bisa keluar lagi. Sulit untuk keluar daripadanya. Karena bid'ah khattafah wal qulubu dha'ifah. Bid'ah menyambar sedangkan hati ini lemah. Jangankan kita, Tawus ibn Kaisan ketika mendengarkan ucapan mereka, dia tutup telinganya dan dia perintahkan anaknya, tutup telingamu, usdud, tekan lagi, tekan lagi, tekan lagi, sampai orang itu pergi. Diajarkan, kalau kamu mendengarkan ucapan orang-orang sesat seperti dia, lakukan hal yang sama. Fa innal bid'ah khattafah wal qulubu dha'ifah. Karena bid'ah itu menyambar dan hati ini lemah. Jangan lancang sok mau nasihati. Karena dia sudah sahibu hawa, ihtajaza anit taubah dalam riwayat yang sahih. Sulit untuk bisa taubat kalau orang itu sesat karena bid'ah. Berbeda kalau orang itu jatuh ke dalam kesalahan karena
Hawa nafsu dalam bentuk syahwat beda. Hawa nafsu syahwat, hawa nafsu bid'ah. Sangat jauh berbeda. Kalau bid'ah sangat sulit mereka untuk bisa kembali, maka justru kita disuruh menjauh. Adapun peringatan-peringatan dari jauh itu salah, itu menyimpang, itu sesat, itu bid'ah rafidah, itu bid'ah qadariyah.